Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanang Suryadi, mahasiswa Universitas Terbuka daerah Banjarmasin dengan NIM 858312123. Di sini saya akan presentasi tentang telinga. Kegiatan praktikum tentang telinga yang pertama adalah percobaan kepekaan indera pendengar. Jadi kepekaan indera pendengar manusia itu setelah diadakan percobaan dengan mata tertutup atau mata terbuka dan dengan tidak ditutup diganjal kapas maupun diganjal dengan kapas telinga dengan jarak yang berbeda-beda. Ini menunjukkan yang pertama pada jarak 1 meter telinga sebelum ditutup itu nampak jelas. Selanjutnya setelah ditutup telinga kanan jelas, kiri juga demikian, artinya masih terdengar. Kemudian pada jarak 3 meter sebelum ditutup juga jelas, setelah ditutup masih jelas, terdengar jelas. Kemudian pada jarak 6 meter sebelum ditutup terdengar jelas. Kemudian dengan ditutup kurang jelas atau agak jelas, kemudian masih terdengar pada jarak 9 meter masih terdengar jelas. Kemudian setelah ditutup sedikit jelas namun masih terdengar. Kemudian jarak 12 meter agak terdengar jauh dan di sini kurang jelas ya, kurang jelas. Kemudian setelah ditutup itu kurang jelas namun masih terdengar sayup-sayup. Pembahasannya yang pertama kepekaan indera pendengar. Jadi hasil percobaan menunjukkan bahwa kepekaan indera pendengar manusia itu menurun seiring dengan meningkatnya jarak antara sumber bunyi dan telinga. Hal ini karena intensitas bunyi menurun dengan adanya jarak. Selanjutnya yang kedua, pengaruh telinga terbuka dan tertutup kapas. Telinga terbuka lebih sensitif dalam mendeteksi bunyi dibandingkan dengan telinga tertutup kapas. Kapas dapat mengurangi intensitas bunyi yang masuk ke telinga sehingga bunyi menjadi lebih lemah atau tidak terdengar. Kemudian yang ketiga, pendengaran. Percobaan ini juga menunjukkan bahwa ada batas pendengar manusia, yaitu jarak maksimal di mana bunyi masih dapat didengar. Batas pendengaran ini berbeda-beda untuk setiap orang dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebisingan lingkungan dan kondisi telinga. Jadi kesimpulannya, percobaan ini menunjukkan bahwa kepekaan indera pendengar manusia dapat dipengaruhi oleh jarak dan kondisi telinga. Telinga terbuka lebih sensitif dalam mendeteksi bunyi dibandingkan dengan telinga tertutup kapas. Hasil percobaan ini dapat digunakan untuk memahami batas pendengaran manusia dan pentingnya menjaga kesehatan telinga. Selanjutnya, percobaan dan fungsi telinga. Pada gambar ini adalah gambar anatomi telinga manusia. Di sini diterangkan bahwa ada bagian telinga luar, bagian telinga tengah, bagian dalam, dan fungsinya.
Nah, telinga bagian luar yang pertama adalah daun telinga. Nah, ini fungsinya untuk mengumpulkan gelombang suara dan mengarahkannya ke dalam telinga. Selanjutnya yang kedua, telinga bagian luar yaitu liang pendengaran. Nah, ini fungsinya menghubungkan daun telinga dengan gendang telinga. Kemudian masih bagian telinga luar yaitu gendang telinga. Fungsinya adalah bergetar ketika gelombang suara mencapainya. Nah, kemudian selanjutnya bagian telinga yang tengah yaitu tulang martil, itu fungsinya menghubungkan gendang telinga dengan inkus. Kemudian masih bagian tengah dari telinga adalah tulang sanggurdi, yaitu menghubungkan inkus dengan telinga dalam. Dan yang keenam yaitu bagian telinga dalam adalah yang pertama saluran gelung. Itu fungsinya adalah alat keseimbangan menghubungkan Melius dengan stapes. Alat keseimbangan maksudnya. Kemudian kembali ke bagian telinga tengah yaitu tulang landasan. Nah, tulang landasan berfungsi untuk menghubungkan Melius dengan stapes. Kemudian ada telinga bagian dalam yaitu rumah siput atau koklea, itu berfungsi untuk mendeteksi getaran suara. Dan yang ke-9 terakhir yaitu saluran untuk telinga bagian tengah, saluran Eustachius, yang fungsinya adalah menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring. Nah, itulah bagian-bagian telinga. Selanjutnya di sini adalah pembahasan. Nah, telinga adalah organ yang sangat penting dalam sistem pendengaran dan keseimbangan manusia. Telinga terdiri dari 3 bagian utama yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Setiap bagian memiliki struktur dan fungsi yang unik dan saling terkait untuk memungkinkan kita mendengar dan menjaga keseimbangan. Telinga luar berfungsi sebagai pengumpul gelombang suara dan mengarahkannya ke dalam telinga. Telinga tengah berfungsi sebagai penguat getaran suara dan mengirimkannya ke telinga dalam. Kemudian telinga dalam berfungsi sebagai alat pendengaran dan keseimbangan dengan struktur seperti koklea, vestibulum, saculus, utriculum, dan saluran gelung yang mendeteksi getaran suara dan perubahan posisi kepala. Nah, selanjutnya kesimpulan dari bagian-bagian telinga tersebut adalah telinga adalah organ yang sangat kompleks dan penting dalam sistem pendengaran dan keseimbangan manusia. Setiap bagian telinga memiliki fungsi yang unik dan saling terkait untuk memungkinkan kita mendengar dan menjaga keseimbangan. Dengan memahami struktur dan fungsi telinga, kita dapat lebih menghargai keajaiban tubuh manusia dan pentingnya menjaga kesehatan telinga. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.